Upacara pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei tahun 2024 dalam rangka memperingati 116 tahun Kebangkitan Nasional tahun 2024 segera dilaksanakan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. Penghormatan peserta upacara. Oke, semuanya siap-siap. Oke, perhatian dari kelas 1 sampai kelas 6. 5 langkah sampai kanan, jalan. Ayo, bukan geser doang, tapi langkah. Lagi ya. Lagi. Biar kita tenang. Oke. 4 langkah samping kanan jalan. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke, untuk Bendera Sang-Saka Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Oke, kelas 1 sampai kelas 2 tentang kanan apa namanya setengah kanan ini tengah gini tangannya gini kalau angkat digeser masih maju 5 langkah tuh. Oke semuanya siap gerak 1 langkah ke belakang jalan. Oke semuanya siap gerak 1 langkah ke belakang jalan. 1. Oke 1 langkah. Mundur lagi mas mundur.
teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengumumkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak setiap bangsa, dan oleh sebab itu maka keturunan di atas demikian harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan untuk gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan dulu supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membantu suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kemerdekaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian alami, dan keadilan sosial, maka disinilah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia dan terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pidato Menteri Komunikasi dan Informatika menyambut 116 tahun peringatan Hari Kebangkitan Nasional oleh pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pendiri dan tenaga pendidikan STN Kampus 15 Pagi, dan yang insya Allah dibanggakan putra putri kelas 1 hingga kelas 6 STN Kampus 15 Pagi. Puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari Senin ini tanggal 20 Mei tahun 2020
Republik Indonesia dalam peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Kebangkitan Kedua Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas, yakni kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari ini hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua. Lebih dari seabad yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo yang di masa itu telah menemukan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Budi Utomo inilah yang menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini. Organisasi Budi Utomo bermula dari sejumlah dokter dan calon dokter di Batavia yang berkumpul mendirikan suatu organisasi modern. Banyak orang menaruh harapan pada organisasi ini dan menganggap sebagai motor penggerak gerakan kemerdekaan di tanah air. Van Deventer, seorang tokoh politik Belanda, dia mengatakan bahwa sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Pulau Hindia yang indah sedang terbangun dari tidur panjangnya. Budi Utomo menjadi awal mula tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang yang kaya atau miskin. Pendidikan adalah wahana untuk membebaskan manusia dari belenggu penjajahan. Pendidikan merupakan jalan yang dapat menguak horizon peradaban baru bagi kaum tanah air. Apa yang telah digagas oleh Budi Utomo merupakan jembatan emas bagi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno membayangkan kemerdekaan sebagai jembatan emas yang membawa bangsa Indonesia menikmati hidup sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri. Bung Karno menekankan bahwa ujung jembatan emas itu akan ada kemungkinan Indonesia menuju kebaikan atau sebaliknya. Dalam bahasa Bung Karno, bahagia bersama atau menangis bersama. Maka disinilah Bung Karno mengingatkan agar kita mengambil keputusan yang tepat dan cermat untuk membawa kita pada jalan yang mengarah pada kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita berada pada fase kebangkitan kedua setelah penjajahan. Marilah kita lanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan oleh para pendiri bangsa. Kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru, yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian dari peradaban kita hari ini.
Di titik ini, penguasaan teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia emas. Teknologi digital hari ini telah melesat jauh melampaui bayangan banyak orang. Dunia seakan mengerdil, semua seperti mendekat, terpampang depan mata, jarak bagai tak lagi relevan. Kehadiran visual menyempurnakan kehadiran suara. Peluang kita menjadi negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan. Kesempatan itu hanya datang satu kali. Oleh karena itu, kita tidak boleh keliru dalam memilih langkah. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, percaya diri, dan yakin kemajuan telah terpampang depan mata. Momen ini mesti kita anggap sebagai mimpi sebagai bangsa yang tidak mungkin lagi berjalan untuk lamban, karena kita bersejaran dengan waktu. Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas tahun 2045. Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tertanda Budi Ari Setiadi. Demikianlah pidato dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu perjuangan bagi negeri dan satu nusa satu bangsa oleh juga.
بالأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji serta syukur selalu kami haturkan kepadamu. Di balik semua kekurangan dan kesalahan kami, Engkau senantiasa selalu memberikan kami kesempatan, memberikan kami kasih sayang dan nikmat yang tak terhingga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Baik, tetapkanlah kami untuk menjadi baik, agar kami selalu melaksanakan tugas kami dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk negeri ini menuju Indonesia emas. Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kebangkitan. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Jagalah negeri kami agar selalu damai dan sejahtera dalam kebinekaan. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui, berkat izin dan ridho-Mu-lah pada hari ini kami dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 di tahun 2024. Melalui momentum ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Satukanlah semua hati kami dalam kebaikan dan keistiqomahan. Satukanlah keberagaman suku, budaya, dan bahasa menjadi kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia emas. Ya Allah, angkatlah kesusahan dalam hati kami. Angkatlah kesulitan saudara-saudara kami sebangsa dan tanah air, hingga tak ada lagi di antara kami anak negeri yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Ya Amanal Khaifin, jadikanlah negeri kami selalu tempat berlindung yang paling aman dan nyaman, tempat kami berkhidmat di hari muda, tempat kami menatap keindahan senja di hari tua. Ya Allah, Maha Zat yang Maha Tahu segala lumuran aib dan dosa kami. Ampuni segala apapun masa lalu kami. Tutupi keburukan apapun aib-aib kami. Janganlah Kau turunkan bala-Mu dan azab-Mu di bumi pertiwi kami. Tolonglah kami agar senantiasa selalu dalam maaf-Mu. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.